believe that when you care, you are more likely to be curious gitu. Kita jadi lebih memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi. Kita dengan begitu juga lebih mungkin terbuka kesempatan-kesempatan yang sebelumnya tertutup untuk kita, just because we care, because we put ourselves out there. Tanggapannya gimana Kak tentang acara hari ini? Iya, aduh, senang banget mengisi Idea Fest yang hari Minggunya. Salah satu topik yang kita bahas hari ini adalah making caring cool again. Jadi kayak mengangkat isu tantangan ketidakpedulian gitu ya. Dan bagaimana itu tuh menjadi rintangan kita dalam kayak menghadapi masalah atau krisis-krisis dunia gitu, seperti pandemi atau krisis iklim dan sebagainya gitu. Tapi tadi akhirnya seru sih karena banyak dari penontonnya yang bertanya juga, terus akhirnya jadi topiknya kemana-mana. Tapi tadi kan menanggapi ini kayak kemana-mana sampai ada pengalaman-pengalaman dulu juga yang dulunya kayak pencapaian-pencapaian yang ditunda bahkan kan seperti apa sih kayak membagi kepada yang hadir pada hari ini. Senang banget sih karena tadi karena ada banyak interaksi back and forth, aku juga bertanya kepada penonton juga bertanya ke aku. Aku merasa secara energi dan vibe-nya jadi juga sangat intimate, dan aku sempat cerita tentang pengalaman syuting aku pertama kali waktu aku 10 tahun dan bagaimana aku merasa bahwa itu menumbuhkan benih-benih kayak kepedulian sosial dan lain-lain gitu. Jadi dan itu jarang aku ceritakan sebenarnya, tapi hari ini aku merasa kayak I felt like there was a safe space di ruangan Idea Fest to do that. What do you think? Why do you think sharing is very important? As also very cool for you. I think caring is cool because there are lots of benefits. Pertama, ternyata untuk diri kita sendiri pada saat kita memberi atau pada saat kita peduli, stress levels kita tuh bisa turun, terus kita juga bisa merasa more connected with the people around us, dan itu berkontribusi juga terhadap kebahagiaan kita sendiri. Tapi yang lebih penting juga untuk kepentingan dunia dan kepentingan bersama, pada saat kita memiliki kepedulian itu, kita jadi lebih mudah berkooperasi dan melakukan hal-hal yang memerlukan collective action atau action yang bersama-sama gitu, yang gotong royong. Seperti dealing with the pandemic, dealing with krisis iklim, krisis pangan, pokoknya hal-hal problema-problema besar yang ada di dunia ini sekarang. Dirimu kan kayak semakin peduli kepada isu-isu gitu. Untuk dirimu itu seperti apa sih kayak ngelakuin hal-hal seperti itu? Tadi aku juga sempat cerita kalau buat aku sebenarnya aku pun juga mengalami perasaan-perasaan yang sama gitu pada saat harus peduli ke sebuah isu gitu. Aku sering mempertanyakan ini relevansinya apa buat aku, terus kayak ini kan isu jangka panjang, ngapain harus kita pikirin jangka panjang. Itu aku juga punya gitu loh pertanyaan-pertanyaan itu di kepala aku. Cuman aku bilang titik masuk aku adalah lewat isu pendidikan, karena pendidikan itu sangat dekat sama aku. Tapi aku ternyata baru sadar juga kalau kita ngomongin pendidikan itu ada sambung menyambung dengan banyak isu-isu lain di dunia gitu, kayak misalnya pendidikan, oh berarti kita ngomongin ketimpakan sosioekonomi nih gitu di antara setiap daerah, karena kita jadi ngomongin upah guru, terus kita jadi ngomongin kayak akses dan infrastruktur dan sebagainya. Jadi mau nggak mau ternyata masuk dari satu isu aja tuh melebar kemana-mana, dan itu sih yang kayak membantu membangun kepedulian juga, walaupun awalnya hanya dimulai dari satu passion gitu. And also, how about this professional caring, sharing? Is it Caring? Yeah, Yeah. caring. Is it more like get you to be deeper into someone's person as well? For that? I also believe that when you care, you are more likely to be curious gitu. Kita jadi lebih memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi. Kita dengan begitu juga lebih mungkin terbuka kesempatan-kesempatan yang sebelumnya tertutup untuk kita, just because we care, because we put ourselves out there. Jadi aku nggak menutup kemungkinan bahwa aktivisme ataupun kayak rasa curiosity itu bisa membantu orang untuk membuka pintu-pintu kesempatan juga gitu. Seperti jubir misalnya, role seperti itu gitu. Pengalamannya
pengalamannya sangat-sangat menarik. Saya merasa belajar banyak sekali dari sosok-sosok yang saya interview dalam proses ini gitu ya, menteri-menteri yang saya ajak bicara juga. Terus saya juga mendapatkan viewpoint yang lumayan banyak dari berbagai industri dan dimensi gitu, karena G20 itu kan membahas isunya macam-macam banget dengan working group dan engagement group masing-masing. Jadi ini adalah sebuah proses pembelajaran dan tentunya juga kebanggaan, karena saya rasa kemarin kita bersama-sama melihat di KTT yang di Bali bahwa sukses sekali gitu penyelenggaraannya. Jadi saya sangat bangga bisa sempat menjadi bagian dari itu. Sorry, udah selesai Mbak? Udah cukup ya? Sorry banget Mbak, udah nggak bisa Mbak, sorry banget. Gimana Mbak? Aku kurang ngerti pertanyaannya. Sorry banget Mbak, udah habis loh. Ya udah. Sorry banget ya. Ya udah, makasih ya Mbak ya. Sorry banget. Ini juga nggak terlalu ngerti. Oke, makasih.